Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Istiqomah Qalbu Wahid. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Semoga Allah membukakan hati kita untuk menerima ilmunya, untuk bisa melaksanakannya, dan semoga Allah selalu membimbing kita untuk selalu menuju jalannya di dunia ini dan jalannya kelak untuk masuk surga. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada panutan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau dengan mengamalkan syariat dan sunnah-sunnahnya di dunia ini dan mengikuti jejak beliau kelak menuju surga pula. Amin. Ibu-ibu yang saya hormati, melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Man dhanna imfika kalutfihi angqadrihi fadzalika likusuri nadrihi. Ini makalah atau makalah yang mandonnah, barang siapa menyangka imfika kalutfihi, tidak adanya kasih sayang Allah, maksudnya menyangka kurangnya kasih sayang Allah, angqadrihi, terhadap takdir yang diberikan pada seseorang, fadzalika, maka hal itu likusuri nadrihi, karena pendeknya pandangan orang tersebut. Maksudnya gini, ini terkait dengan ujian yang tidak mengenakan. Sudah saya sampaikan dulu bahwa Allah menguji kita itu dua, wa nablukum bil khairi wasyarri fitnah. Aku menguji kalian dengan baik dan dengan buruk, ini semua jadi ujian bagi kita. Hal ini kalau yang bab ini memang biasanya bagi orang yang menerima ujian buruk, biasanya sering menganggap bahwa Allah kurang sayang kepada saya, atau mungkin saya sudah seperti ini kok Allah masih menguji seperti ini. Jadi semacam ada keluhan cenderung menyalahkan Allah. Sehingga pada era berapa tahun 90-an langsung Mui mencekal lagunya Desi Ratnasari. Takdir memang kejam. Inilah yang dimaksudkan bahwa kita tidak boleh berburuk sangka sekecil apapun terhadap keputusan Allah pada diri kita. Sekecil apapun berburuk sangka nggak boleh. Ini Allah sudah mulai nggak suka kepada saya. Jangan sampai ada seperti itu. Kalau seperti ini kita dianggap seperti ini bagi Allah ya, dianggap seperti orang-orang yang musyrik. Memang kita belum musyrik, tapi dianggap seperti itu karena di surat Al-Fat. Di surat Al-Fat itu liyu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati dzannina billahi dzannas sau alaihim dairatus sau. Allah akan menyiksa orang-orang yang munafik dan orang-orang yang musyrik. Orang-orang munafik laki-laki, munafik perempuan, musyrik laki-laki, musyrik perempuan.
adzanninah, yang selalu berprasangka billahi kepada Allah, dzannasau dengan prasangka buruk. Jadi kita ketika ada prasangka buruk kepada Allah, terutama saat ya berprasangka buruk saat menerima ujian nggak enak, itu pasti banyak berprasangka buruk, maka dianggap sama dengan orang munafik maupun orang musyrik. Jadi kalau udah demikian, alaihim dairatus sau, maka bagi mereka selalu ada di lingkaran keburukan. Jadi kalau hati kita masih selalu berburuk sangka kepada Allah, sekecil apapun buruk sangkanya, dairatus sau, kita ada dalam lingkaran daerah keburukan terus. Maka kita tata hati kita untuk selalu berusaha berprasangka baik dalam keadaan apapun terhadap Allah, agar tidak dalam lingkaran keburukan terus. Kalau kita sudah berprasangka Allah kurang sayang, ya akhirnya Allah kurang sayang juga kepada kita. Ana inda dzanni abdi bini, firman Allah di hadis qudsi, saya selalu menyertai prasangka hamba saya kepada saya. Ini Allah berfirman seperti itu. Artinya jangan sampai kita sedikit pun berprasangka buruk, biar Allah tidak mengikutkan prasangka itu menjadi buruk juga. Maka kita harus berprasangka baik kepada Allah dalam keadaan apapun, dimanapun, pokoknya kita berprasangka baik. Nah inilah maka dikatakan kalau seseorang itu sedikit berprasangka, sedikit pun berprasangka buruk pada Allah, maka sebenarnya orang tersebut pandangan terhadap Allah masih sangat pendek. Salah satunya disebut fakusurun nadri fi adami ru'yatil lutfi fil qadri inama huwa min fil yakini. Sungguhnya pendeknya pandangan dalam memperhatikan atau melihat kurangnya kasih yang Allah terhadap takdir yang diberikan dari seorang. Pada dasarnya orang tersebut min fil yakini, bagian dari orang yang keyakinannya sangat lemah. Ya tadi dianggap orang munafik atau orang musyrik. Karena memang orang tersebut selalu hatinya kurang yakin kepada Allah. Walau kamulah, seandainya seseorang itu sempurna nadrul abdi, walau kamulah nadrul abdi, seandainya seorang itu sempurna pandangan seorang hamba, kemudian waqawa basaruhu, dan kuat pandangannya, maka laro'a fi dzalika, maka pasti akan memandang hal musibah dari Allah ini pasti minal fawaidi, banyak faidahnya, wal masolihi, dan banyak kebaikannya, malayuhso, yang tidak dapat dihitung, wa maghaba anhu, dan banyak rahasia yang diberikan oleh Allah dalam musibah yang diberikan kepada kita. Intinya seperti itu. Karena memang ketika kita melihat kisah contoh Nabi Ayub alaihi salam, saat beliau menerima ujian sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau bergelimang harta dan keluarga, bergelimang harta, kekayaan dan keluarga serta istri. Jadi dalam riwayat itu serba 7 pokoknya. Sudah pernah saya sampaikan. Kemudian diuji dengan hilangnya semua harta, anak dan istri beliau, padahal saat itu beliau itu tetap menjaga iman. Saat beliau menjadi orang yang sangat kaya, itu tetap menjaga iman, tetap dermawan, tetap ibadahnya, tetap berdakwah. Namun akhirnya Allah menguji bagaimana, ini memang gambaran bagi kita. Semua hartanya hilang, keluarganya hilang, tinggal satu istri yang menemani saat beliau sakit. Sehingga beliau hanya menyampaikan, mengadu kepada Allah,
Rabbi inni massanya durru wa anta arhamur rahimin. Beliau hanya menyampaikan, ya Allah, telah menimpa kepada saya suatu kemudorotan, suatu kemalangan, tetapi Engkau Maha Pengasih. Hanya itu yang disampaikan oleh Nabi Ayub. Artinya enggak ada bentuk keluh kesah yang suudon kepada Allah. Hanya Engkaulah yang Maha Pengasih, dan tidak sampai semacam, karena apa? Karena setiap kali beliau ingin atau melaksanakan kewajiban sholat, tetap melaksanakan kewajiban meskipun keadaan sakit sangat parah. Nabi Ayub itu sakitnya dalam tanda kutip parah. Selain parah juga diisolir dari umatnya. Beliau diasingkan, bahkan mengasingkan diri karena memang sudah diisolir, dicemooh sama umatnya, kemudian mengasingkan diri, ditemani seorang istri dalam keadaan menderita. Masya Allah, ini sangat berat sekali. Tapi beliau tetap ibadah kepada Allah, tetap, bahkan hanya kalau apa yang disebutkan di kisah Israiliyah itu Nabi Ayub ininya kan penuh dengan itu Israiliyah, itu enggak benar karena seorang nabi itu enggak dari salah satu sifat jaiznya nabi itu sakitnya kategori sakit bukan yang terhina. Kalau di kisah Israiliyah itu Nabi Ayub itu sakitnya sakit kusta yang sampai keluar ulatnya itu, kemudian setiap kali mau sholat ulatnya ditaruh, setelah sholat ulatnya diambil lagi. Itu kisah Israiliyah, ada di kitab Tanggul Qaul, itu dhaif semua bahkan maudhu, karena itu ada di salah satu kitab Talmudnya orang-orang Yahudi. Memang seolah-olah menjadi itu didramatisir, bahasanya didramatisir, seolah benar-benar sakitnya sakit yang terhina. Tidak, Nabi Ayub memang terhina dari umatnya, tapi bukan sakit yang benar-benar terhina, sehingga memang mengalami sakit, tidak bisa olah-olah sangat berat menjalani, tapi bukan sakit yang hina, sehingga beliau tetap menjalankan sholat meskipun dalam keadaan menderita, di tengah hutan, ditemani istri dan makan seadanya, serta dalam keadaan sakit. Ini tetap sholat beliau, tetap menjalankan kewajiban sebagai hamba, dan tetap berusaha mencari makan dengan apa adanya di hutan. Nyun sewu, nggak sampai mengemis, nggak sampai minta-minta. Ini kelebihannya Nabi Ayub. Artinya bahwa Nabi Ayub selalu ada keyakinan wa anta arhamur rahimin, Engkau ya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ini Nabi Ayub. Karena apa? Karena ada keyakinan pasti Allah akan memberikan, kalau tidak di dunia kebaikannya nanti dibalasnya, yang pasti Allah akan memberikan kebaikannya di sorga. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang sabar akan disempurnakan pahalanya pada hari kiamat di sorga. Nabi Ayub punya dua keyakinan, punya dua husnudzon kepada Allah. Saya sekarang diuji seperti ini, saya yakin Allah nanti akan memberikan jalan keluar. Bahkan bukan jalan keluar, akan memberikan nikmat kepada saya, entah di dunia ini. Kalau misalnya tidak di dunia ini belum sempat, pasti saya akan diberikan kebaikan yang super nikmat, yang paling nikmat, yang maha nikmat, yaitu di akhirat. Ini keyakinan Nabi Ayub, karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Karena ada keyakinan seperti ini, akhirnya tidak lama, jarak sekian tahun, Allah mengembalikan lagi menjadi seorang nabi yang kaya raya, dermawan lagi, untuk bisa berdakwah kepada umatnya, diterima dengan sangat baik. Ini Nabi Ayub. Artinya kita juga harus yakin inna ma'al usri yusra. Sungguhnya di setiap kesulitan pasti banyak kemudahan. Ketika ada kesulitan sedikit, jangan sampai sedikit pun hati kita ada perasaan suudon, negatif thinking kepada Allah. Harus yakin, sekecil apapun masalah kita. Ini belajar dari kisah Nabi Ayub. Kemudian ini ada satu kisah.
Ruwiyah an ba'dis sholihin, diriwayatkan dari sebagian orang-orang soleh, wal arifin dan orang-orang makrifat. Jadi ini terjadi pada zaman sahabat terakhir dan sahabat yang umurnya panjang, dan Allah memberikan gambaran kepada kita tentang sahabat ini dan disaksikan oleh tabi'in yang menyaksikan keadaan sahabat ini, yaitu sahabat Imran bin Husain. Sahabat yang umurnya paling panjang, beliau wafat umur 100 tahun lebih. Dan sebelum wafat beliau, karena Imran bin Husain radhiyallahu an qad istasqa bi batnihi, mengalami sakit perut. Jadi mungkin sekarang entah liver entah pokoknya sakit perut. Falabi samal ka'aladori, sehingga beliau hanya berbaring di tempat tidurnya salasina sanatan 30 tahun. Ini memang gambaran, tapi kita berdoa ada solusi. Paling tidak mungkin kita nggak mampu seperti ini, tapi kita ada solusi nanti untuk agar tidak seperti ini. Kalau memang Imran bin Husain gambaran bagi kita, dan beliau memang sahabat yang memang mungkin oleh Allah dipilih untuk menjadi gambaran bagi kita. Dan memang salah satu ahli surga, salah satu memang Imran bin Husain sudah memang dijanjikan 30 tahun layakumu, beliau tidak bisa berdiri, walayaudu, dan tidak bisa tidur, tidak bisa duduk. Jadi hanya tidur di ranjang 30 tahun, Masya Allah. Kalau kita paling kok gantang mati, ya Allah. Ini Imran itu 30 tahun, Masya Allah. Saya kan kadang-kadang pernah dulu menjenguk orang sakit, naudzubillah, semoga beliau husnul khotimah. Jadi menjenguk orang sakit, ya sakitnya agak lama, padahal masih belum setahun. Saya sekitar 6 bulan ada di saya jenguk. Kemudian sempat cerita ke saya, semoga husnul khotimah lah, sempat mengeluh saya. Kula rumiyin Gus, di Jember. Kula rumiyin Gus pun kula poso mboten nate bolong, salat mboten nate bolong, sembarang kula berusaha nggih sae. Kula ngeten iki kok dipripun dingetenaken kali Gusti Allah. Masya Allah, saya nangis waktu itu. Saya nangis. Jadi menjelang sekitar itu sudah sekitar 6 bulanan sakit, kemudian saya menjenguk. Kula kok dingetenaken pripun rasane pengen mati nggih mboten saged. Sampai segitu, Masya Allah. Makanya saya doakan semoga, saya enggak berani mengingatkan karena bagaimana ketika diingatkan malah tambah nemen. Akhirnya saya doakan semoga di akhir kehidupannya beliau husnul khotimah, karena memang beliau enggak pernah, memang orangnya soleh. Ketika awal hanya diberi ujian seperti itu, rasanya memang menusuk hati. Terasa sangat, saya sendiri yang mendengarkan juga seperti itu. Makanya kalau saya tidak ingin, maksudnya saya berdoa karena mungkin saya tahu tentang kemampuan iman saya, enggak ingin seperti Imran bin Husain ini. Saya minta yang tiba-tiba dalam waktu sujud pusing, habis itu mati. Pinginnya seperti itu. Atau kemarin ada viral orang yang lagi sholat jadi imam, tiba-tiba waktu ruku langsung tersungkur, ternyata beliau sudah meninggal saat itu, Masya Allah. Ini sepertinya enaknya seperti itu. Kalau yang seperti Imran bin Husain, saya mengukur iman saya sepertinya nggak kuat. Makanya kita berdoa nanti ada solusi, doa kita seperti itu, ada solusi. Ini Imran bin Husain, beliau sakit selama 30 tahun, tidak bisa bangun, tidak bisa duduk. Qad nuqibalahu ala sari min jaridin wa kana tatawun nakbun liwa itihi wa bauli, sampai diberi lubang di bawah kasurnya itu untuk pembuangan, baik itu buang air besar maupun BAB maupun BAK. Saking sudah disiapkan oleh keluarganya, oleh cucunya air untuk jadi memang dibuatkan kasur yang terbuat yang agar agar cepat kering, sehingga beliau di situ terus. Dan selama 30 tahun tetap melaksanakan kewajiban sholat. Makanya sholat itu dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan sekecil apapun. Dalam keadaan bahkan perjalanan jauh, misalnya tidak menemukan
memenuhi syarat untuk untuk syarat sahnya sholat, tetap laksanakan namanya lihurmatil wakti. Dalam keadaan sakit, keadaan bagaimanapun tetap harus ada kewajiban sholat yang dilaksanakannya. Nggak boleh ditinggalkan sedikit pun. Ini termasuk dalam keadaan sakit parah, nggak bisa ya tinggal mengisyaratkan dengan kedipan mata. Ini saking pentingnya sholat. Ini Imran bin Husain nggak berani meninggalkan itu. Terus selain itu beliau kemudian salah satu fadhala alaihi matrafun au akhul al-ala bin Syuhair. Waktu itu salah satu saudaranya Ala bin Syuhair datang menjenguk beliau. Yabki, menangis. Lima ro'a min halihi, karena melihat keadaan beliau. Malah sama Imran bin Husain ditanya, kenapa kamu menangis? Lima tabki, mengapa kamu menangis? Qala li anni araka ala hadil halah, karena saya melihat keadaanmu, saya sendiri sangat menderita. Saya sendiri melihat keadaan engkau wahai Imran bin Husain, melihat keadaan panjenengan kula pun nelongso. Qala, jadi Imran bin Husain jangan seperti itu, jangan menangis. La tabki. Sebenarnya fa inni uhibbu ma ahaballahu taala ilayya, masyaallah. Sungguhnya saya sangat suka dengan Allah yang sukai terhadap saya. Masya Allah, saya sangat mencintai Allah, cintai terhadap saya. Apa sekarang Allah mencintai saya, menyukai saya sakit? Ya saya suka Allah memberikan saya sakit. Masya Allah. Saya mencintai, ini kata Imran bin Husain, saya sangat menyenangi dengan Allah yang senangi sekarang. Allah senang saya sakit sekarang, maka saya juga senang dengan sakit saya. Masya Allah, ini nggak ada sedikit pun keluhan, bahkan merasa senang karena saat ini Allah senang saya sakit. Jadi nggak pernah berpikiran Allah sedang menguji saya, tidak. Ini Imran bin Husain sama dengan Nabi Ayub tadi. Ini sebagai gambaran, paling tidak hati kita belum bisa seperti itu. Makanya kita nanti solusi kita doa agar paling tidak Allah memberikan tidak seberat Imran bin Husain, tidak seberat Nabi Ayub. Jadi apa yang mengatakan, sampai Imran bin Husain mengatakan, saya senang dengan keadaan saya yang sekarang, memang Allah senang dengan keadaan saya seperti ini. Menganggap sakitnya ini karena memang Allah senang melihat Imran bin Husain sakit, oleh karena itu saya senang dengan kesenangan Allah ini. Ya Allah, husnudon sekali. Allah sayang kepada saya karena memang saya diberi sakit ini. Allah sayang kepada saya sehingga saya sangat senang dengan keadaan sakit seperti ini. Ini yang saya berpikiran, sudah pikiran sekarang, keimanan saya sekarang nggak mampu. Ini maksud dari makalah ini dari Imran bin Husain. Kemudian summa qala, kemudian beliau mengatakan, oh disuka bisya'in la Allah taala yang fauqa bihi waqtum ala hatta amuta inal malik tazuruni fa ana sabiya wa tuslima ala fasma taslimaha. Ini kemudian Imran bin Husain mengatakan, aku cerita kepadamu ya sekarang, mungkin bermanfaat bagimu, la'allakallahu ta'ala yanfa'ak. Sekarang ketahuilah, nanti tungguilah sampai aku mati, dan kamu lihatlah nanti. Kamu lihat, kan kamu akan merasakan. Karena saat itu Imran bin Husain di riwayat yang lain, Imran bin Husain saat beliau sakit selama 30 tahun sampai menjelang wafat itu nggak pernah mengekspresikan ekspresi wajah yang susah, nggak pernah, tetap tersenyum. Ketika orang marah, ketika beliau ada orang datang menjenguk menangis, malah beliau tegur, "Lopo nangis, Cok nangis. Aku le seneng." Beliau tetap tersenyum. Sakit selama 30 tahun tidak bisa bangun, beliau tetap tersenyum. Mengapa saya tersenyum? Karena setiap saat malaikat selalu mengucapkan salam kepada saya. Jadi merasakan ada malaikat datang mengucapkan salam kepada beliau. Ini sehingga nggak ada rasa susah, karena yang mengucapkan salam langsung malaikat.
langsung ditunjukkan nanti rahmat yang akan turun kelak di surga. Makanya Nabi Ayub berhusnudzon, pasti setelah ini ada gantinya. Entah ganti di dunia, tapi pasti ada gantinya kelak di surga. Ini kita berbaik sangka. Berbaik sangka. Sampai Imran bin Husain mengatakan, innal malaikata tazuruni. Sungguhnya setiap hari malaikat ini ziarah kepada saya. Malaikat mendatangi saya, mengucapkan salam kepada saya. Jadi makanya kalau kita sakit, ingat kisah Imran bin Husain, kita sabar, istighfar, terus kita tetap melaksanakan ibadah, insya Allah malaikat mengucapkan salam kepada kita. Ini karena memang Imran bin Husain malaikat setiap hari berziarah kepada saya. Fa'anasabihi, maka oleh karena itu saya menjadi sangat suka. Jadi menjadi sangat suka. Kemudian wa tusallimu, dan malaikat selalu mengucapkan salam kepada saya alayya fa asma'u taslimaha, dan saya selalu mendengarkan salamnya, salam para malaikat. Masya Allah. Ini kalau kita paham, maka disitulah kita akan setiap keburukan yang menimpa seseorang, terutama orang mukmin, itulah kalau sebutannya itu peringatan. Kemudian kalau bagi orang yang sangat beriman itu namanya ujian, dan itu tidak perlu disesalkan dan juga tidak perlu untuk dibuat susah, malah seharusnya dibuat selalu bagian dari rasa syukur dan selalu bagian dari rasa untuk bisa semakin dekat kepada Allah, semakin husnudzon kepada Allah. Yang artinya akhirnya Allah akan memberikan suatu jalan yang paling mudah dalam menghadapi kehidupan ini di dunia maupun untuk jalan menuju surga. Ini dari kisah Imran bin Husain. Kemudian kenapa kadang-kadang orang sampai memilih seperti ini? Karena salah satu hikmahnya, ternyata saat diberikan kenikmatan atau ujian nikmat, ternyata banyak yang merasakan galau, sehingga memilih ujian yang gak nikmat. Contoh Nabi Yusuf dalam perjalanan hidup beliau, sampai beliau mengadu pada Allah di surat Yusuf itu, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya Allah, penjara lebih saya suka dibandingkan panggilan-panggilan orang-orang tersebut kepada saya yang memuja-muja saya. Nabi Yusuf kan cover boy. Nah, Nabi Yusuf itu cover boy, dan nggak mungkin nggak ada yang nggak suka Nabi Yusuf. Itu karena kebanggaan. Jadi Nabi Yusuf belajar dari ketika beliau disayang oleh bapaknya. Ini belajar dari situ. Ketika beliau disayang oleh Nabi Yakub, paling disayang memang Nabi Yakub, memang dalam tanda kutip sebagai manusia tetap ada agak kurang adilnya kepada putra-putra beliau. Memang Nabi Yusuf paling disayang karena memang spesial. Wong Nabi Yakub itu, ini salah satu kita nggak boleh berlebihan kepada suatu kenikmatan kepada Allah. Ini saya baca di beberapa kisah para nabi, salah satunya Nabi Yakub itu akhirnya kenapa nanti diberi buta? Karena saking bangganya. Diberi ujian nikmat itu bahaya juga kalau kita tidak hati-hati. Nabi Yakub setiap kali sholat, Nabi Yusuf tidur di sampingnya, agak di situ. Nabi Yakub tidak fokus pada tempat beliau sholat, tidak fokus pada tempat sujud. Kalau kita sholat, kalau ajaran Rasulullah kan kita nggak boleh toleh sana sini, apalagi lirik-lirik, nggak boleh kan? Seperti saya sampaikan dulu, memang untuk menata hati kita. Nabi Yusuf nggak bisa konsentrasi. Setiap kali sholat, setelah baca sesuatu, baca Fatihah ada ya dulu, tapi kalimatnya berbeda. Habis itu melirik ke putranya, ya Allah, gantengnya anakku. Memang seperti itu. Bangga sekali dengan putra beliau yang paling ganteng memang. Allahu Akbar. Setelah itu menyelesaikan 2 rakaat, kembali ingat putranya.
gara-gara lirik-liriknya seorang nabi saat sholatnya tidak konsentrasi karena bangga sangat sayang dengan anaknya, akhirnya Allah memberi peringatan sampai mata beliau, meripat beliau buta karena ditinggal putranya. Diberi ujiannya Nabi Yakub seperti itu. Gara-gara bangga dengan kenikmatan diberi anak yang sangat super kegantengannya. Akhirnya beliau pilih kasih dibandingkan putra yang lain. Dalam tanda kutip pilih kasih. Akhirnya Nabi Ayub merasa Nabi Yusuf ingat dari perjalanan beliau yang disayang, yang agak dibedakan dibandingkan saudara-saudaranya. Akhirnya beliau dibawa oleh saudaranya, dimasukkan sumur. Ini bagian dari perjalanan beliau. Akhirnya ketika sudah diambil anak seorang menteri, dan kebetulan istri seorang menteri ini juga dalam tanda kutip masih virgin. Zulaikha ini masih virgin karena memang menterinya di kisah itu nyun sewu lagi impoten. Jadi ketika menikah dengan Zulaikha memang diberikan untuk Nabi Yusuf, memang dipersiapkan untuk Nabi Yusuf melalui proses perjalanan Nabi Yusuf seperti itu. Jadi dan umurnya tidak terpaut jauh. Meskipun beliau dianggap anak angkat, umurnya tidak terpaut jauh. Setiap hari nyawa menggandang kayak gini, tambah suwe kok tambah kesemsem. Seperti itu. Wes, akhirnya terjadilah peristiwa falamma hammad bihi wa hamma biha. Nabi pertama hammad bihi, si Zulaikha menginginkan kepada Yusuf. Saat itu Yusuf juga sudah mulai wahamma biha, sudah juga ingin. Walaula arra burhan rabbi, tapi Nabi Yusuf Allah diingatkan oleh malaikat untuk kamu sebagai nabi jangan sampai terbawa. Akhirnya Nabi Yusuf berpaling karena sudah nyun sewu bahasanya si Zulaikha sudah mulai horny. Ngawur nyun sewu. Seperti itu karena berpaling ngalih nggak terima, akhirnya Nabi Yusuf ditarik dari belakangnya. Jadi sudah pergi Nabi Yusuf, dikejar, akhirnya baju yang belakang robek, kemudian Nabi Yusuf keluar, akhirnya menjadi tanda bahwa Nabi Yusuf itu nggak salah karena robeknya dari belakang. Terus kedua, timbul fitnah, istri seorang menteri menggoda anak angkatnya dan akhirnya mendatangkan wanita-wanita pembesar di sekitar Mesir, didatangkan, dibuat suatu pesta di situ. Saat tengah-tengah pesta sambil ngiris buah, Nabi Yusuf bagikan cover bay suruh keluar. Sekali keluar, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qattana aydiyahunna. Ketika Nabi Yusuf keluar dan mereka melihat Nabi Yusuf, qattana aydiyahunna, sampai tidak terasa memotong tangannya. Qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Ini bukan manusia ini dewa, ini malaikat. Sampai seperti itu pernyataannya para wanita karena saking gantengnya. Gara-gara itu Nabi Yusuf, ya Allah, ternyata kehidupan saya yang penuh dengan kenikmatan ini banyak membawa keresahan di hati saya. Nabi Yusuf begitu seperti itu tidak bangga. Iya, kalau saya dia seperti wah bangga malah tak duduk-duduk. Kalau Nabi Yusuf enggak bangga. Karena apa? Semakin ya Allah, kenapa kok dengan keadaan seperti ini saya menjadi membuat orang susah, bahkan suami-suami orang ini semua pasti akan kecewa kepada saya, marah kepada saya gara-gara saya. Jadi Nabi Yusuf malah merasa sakit hati, merasa menderita, merasa resah. Ini gara-gara saya sehingga membuat ibu-ibu ini cacat semua. Sampai seperti itu. Akhirnya matur kepada Allah, ya Allah, penjara lebih saya suka dibandingkan hati saya resah, orang-orang di sekitar saya selalu mengeluh-ngeluh saya, maka saya nggak peduli, nggak jadi cover boy, nggak apa-apa. Ini Nabi Yusuf. Kenapa? Karena kehidupan yang bergelimang ini ternyata sering membuat orang lupa, bahkan sering membuat orang melakukan kesalahan meskipun tidak disengaja. Banyak ya orang berumah tangga ketika masih keadaannya serba kekurangan, hidupnya rukun dengan keluarga, sangat mesra sekali suami istri dan anaknya. Ketika ekonomi meningkat dikit muncul gangguan, nyun sewu, mungkin naudzubillah, semoga kita dijauhkan. Ada yang selingkuh, ada yang mulai anaknya terkena narkoba dan semacamnya.
Ini kan karena apa? Karena ujian kebaikan ternyata banyak juga yang nggak sanggup. Nabi Yusuf akhirnya memilih, ya Allah, penjara lebih baik bagi saya. Akhirnya beliau di penjara, di riwayat itu 7 tahun. Memang untuk menata hati beliau, dan setelah keluar dari penjara malah akhirnya diangkat jadi menteri, dan akhirnya penggantinya Ramses atau penggantinya Fir'aun, penggantinya raja, akhirnya Nabi Yusuf diangkat jadi raja berikutnya. Karena berawal dari bersiap menghadapi penderitaan dan berhusnudon kepada Allah setiap penderitaan yang beliau alami dan mengambil hikmahnya. Ini kisah Nabi Yusuf. Jadi ternyata kita setiap saat menghadapi ujian apapun, kalau saat menghadapi ujian baik kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terlena dengan ujian baik tersebut seperti kesalahan sedikit yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Itu termasuk kesalahannya Nabi Yusuf. Sedikit ada rasa bangga meskipun setelah itu resah. Jadi cover boy bagaimana tiba-tiba setelah di cover efeknya seperti ini. Begitulah Nabi Ayub. Saat beliau menjadi kaya raya dan seorang dermawan, dan ibaratnya beliau ditanya salah satu umatnya, ya Ayub, engkau begitu hebatnya seorang nabi, seorang yang dermawan sekali, kemudian ibadahmu masih, terus engkau mengajak umat dengan, maka benar-benar perfect hidupmu. Nabi Ayub hanya menjawab, ya begitulah. Ada sedikit kesombongan, sedikit kesalahan itu. Allah menguji Nabi Ayub seperti itu. Begitu pula Nabi Musa. Nabi Musa ditanya oleh umatnya, setiap kali ditanya tentang ilmu, ini ujiannya Nabi Musa. Sekali ditanya tentang ilmu, beliau menjawab. Jadi setiap kali ditanya bisa menjawab, setiap kali ditanya bisa menjawab. Akhirnya umatnya berkata, ya Musa, alangkah dalamnya ilmumu, luar biasa ilmumu sedalam lautan. Nabi Musa hanya menjawab, ya itulah. Hanya menjawab seperti itu, ada sedikit kesombongan. Nabi Musa langsung diuji oleh Allah. Sekarang kamu cari seseorang yang ada di tepi laut, yaitu seorang yang maksudnya Nabi Khidir di surat Kahfi itu, orang di tepi laut. Cirinya dia tinggal di suatu teluk. Kemudian teluknya ada pohon, sampai seperti itu, cari sampai ketemu, maka engkau akan tahu sebenarnya seperti apa ilmumu. Gara-gara sedikit sombong dengan keilmuannya, kenikmatan ilmu Nabi Musa, hanya kenikmatan ilmu, sedikit diuji dengan kenikmatan ilmu, akhirnya beliau hatinya goyah, akhirnya diuji keburukan oleh Allah, keburukan yang akhirnya membuat hati Nabi Musa juga resah. Karena bagaimanapun suruh mencari orang yang hanya diberikan cirinya sama tempat dan cirinya, mencari seantero jagat, enggak bertemunya sekian tahun. Penderitaan juga. Setelah ketemu malah diuji dengan lebih berat. Seorang nabi, seorang ulama, seorang yang mengerti hukum, tiba-tiba orang yang diikuti yang suruh belajar dari beliau, tiba-tiba dengan seenaknya ada anak kecil dibunuh. Siapa yang tidak terasa sakit? Aku kiai, nang arepku aku mati tapi gak iso apa-apa. Itu penderitaan bagi Nabi Musa. Begitu pula ketika naik perahu seseorang dilobangi, dan ketika berangkat nggak masalah, wong masih ada Nabi Khidir. Meskipun perahunya dilobangi, air nggak masuk, wong mukjizat, ada mukjizatnya Nabi. Tapi setelah kembali nanti akhirnya Nabi Musa di hatinya, marah itu di hatinya. Itu Nabi Musa yang dianu. Tapi nggak berani karena Allah melindungi Nabi Khidir. Pengennya kalau Nabi Musa kan sifatnya temperamen. Titik pengen ngaplok. Nabi Musa seperti itu. Temperamen sampai membunuh salah satu warga Mesir kan karena memang temperamen Nabi Musa. Itu seperti itu diuji. Jadi ujian baik kita sedikit salah akan berakibat ujian buruk. Maka kita ada solusi nanti untuk bisa menerima dua-duanya. Ada solusi. Jadi menerima ujian baik kita siap dan menjadikan seseorang itu tidak terlena, tidak termakan oleh ujian itu yang hanya membuat kesalahan. Kemudian begitu pula ketika diberi ujian buruk kita juga siap dan tidak akan sampai membuat kebingungan dan akhirnya
suudzon kepada Allah, tidak sampai seperti itu. Yang ada kita tetap istiqomah. Jadi ketika menerima ujian baik istiqomah, menerima ujian buruk juga tetap istiqomah. Saat, nyun sewu gambarannya, saat tidur di hotel berbintang 5 bisa tahajud, saat tidur di tritisannya Cina juga bisa tahajud. Ini seperti itu. Namanya ini kita bisa menghadapi keadaan baik maupun buruk, kita tetap bisa menegakkan kedekatan kita kepada Allah. Ini, jadi kita harus bisa seperti itu. Jadi hidup di kota besar dengan hiruk pikuknya, keramaian dan banyak gangguan dan godaan, tetap kita bisa beribadah kepada Allah dengan stabil. Hidup di hutan belantara yang sepi, tetap kita bisa ibadah dengan stabil. Stabilnya ini yang paling penting. Di sini stabilnya, bukan yang penting saya masih ibadah. Itu yang jangan sampai berpikiran seperti itu. Yang penting ujian baik, yang penting saya masih ibadah. Artinya gini, ini salah satu solusi memang, salah satu solusi dan indikasi bagi kita. Jadi saat kita sehat, kita biasa sholat sehari semalam, ambil sholat, contohnya biar gampang sholat aja. Kita biasa sholat sehari semalam selain wajib ya, misalnya menambah, dah saya terbiasa pokoknya sehari semalam saya sholat sunnahnya misalnya 12 rakaat sudah, 12 rakaat entah komplit, entah nawafil, rawatib, entah yang lainnya misalnya seperti itu. Saat kita memperoleh kenikmatan hidup di tempat yang enak, kita tetap bisa 12 rakaat. Bahkan dalam keadaan sibuk pun kita tetap bisa 12 rakaat. Ini indikasi kita bisa mengukur diri kita sendiri. Jadi kita dalam menghadapi ujian semacam ini, ujian baik dan ujian buruk, dalam tanda kutip kita bisa stabil jika kita di tempat yang baik, di tempat yang enak, bahkan kita sibuk, tetap bisa 12 rakaat, bisa 12 rakaat. Ini contoh ya, contoh aja. Begitu pula saat kita susah. Mungkin dan saat kita susah di tempat yang gak enak pula, kita tetap bisa 12 rakaat. Ini berarti kita bisa menerima dua-duanya dengan baik. Dan Allah insya Allah akan menstabilkan hidup kita seperti itu. Jadi ujian baiknya itu tetap bisa kita terima dengan baik, ujian buruknya akan kita tetap bisa kita terima dengan baik. Dengan indikasi stabilnya ibadah kita. Indikasinya seperti itu. Ini salah satu solusi. Kita bisa mengukur diri kita sendiri dengan itu. Ini kalau indikasinya sholat. Indikasinya apa? Kalau parameternya sholat. Kalau parameternya dzikir. Saya dzikir intinya istiqomah. Saya dzikir pokoknya setiap hari sholawat saya harus 100. Gak boleh kurang dari 100. La ilaha illallah harus 100 karena semua misalnya itu. Kemudian ini saya harus mencapai 100 dzikir saya seperti ini. Dalam keadaan apapun, makanya fisarra waddarra, dalam keadaan suka dan dalam keadaan tidak suka. Dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik kita harus stabil 100. Dalam keadaan sibuk maupun dalam keadaan senggang, minimal 100. Jangan sampai kurang dari itu. Ini namanya kita bisa mulai ada indikasi kita bisa mengindikasikan parameter kita dalam menerima ujian dari Allah baik maupun buruk. Ini namanya istiqomah, itulah yang akan mengukur kekuatan kita menerima ujian baik dan ujian buruk. Karena apa? Karena ini ada satu kisah lain dari Abdul Wahid bin Aziz radhiyallahu an. Waktu itu ada di sana hahuna rajulan, ada seseorang qad ta'abbada khamsina sanatan, telah beribadah selama 50 tahun, faqasadahu, sehingga selalu berusaha tetap ibadah orang ini 50 tahun termasuk enggak berhenti-berhenti, intinya dia luar biasa ibadahnya 50 tahun enggak pernah bolong. Faqalah, kemudian Abdul Wahid bin Aziz ini bertanya kepada beliau, Habibi, hai kekasihku, akhbirni angkah,
ceritakanlah sekarang kepadaku setelah engkau ibadah selama 50 tahun, hal qana'ta bihi, apakah engkau sekarang bisa hidup dengan bisa menerima keadaanmu apa adanya? Kemudian qala la, tidak, belum. Kemudian tanya lagi Abdul Wahid bin Zaid, qala fahal anastabihi, sekarang apakah hidupmu sudah merasa enjoy dengan hidupmu sekarang ini? Enjoy ini sudah enggak berpikir macam-macam, sudah pokoknya nikmati apa yang ada dari Allah. Hal anastabihi, qala la, belum. Qala tanya lagi fal radita anhu, apakah engkau telah ridho dengan kehidupanmu sekarang? Qala la. Padahal ibadah selama 50 tahun. Fa innama maziduka minhu wassalatu wasyamu, sedangkan terus-menerus kamu menambah salatmu, puasamu, terus kamu tambah dengan keistiqomahanmu. Qala benar, na'am, saya selama 50 tahun terus sholat, terus sholat, terus berpuasa. Bahkan bukan hanya wajib tapi termasuk yang sunnah. Sampai seperti itu pernyataannya. Makanya saya ingat yang pernah saya jenguk itu bahaya kalau kita tidak sambil menata hati. Qala, kemudian Abdul Wahid bin Zaid ini berkata lagi, laula anni astahyi minka la akhbartukah anna muamalataka lahu khamsina sanatan madkhulatun. Jadi aku hanya ingin memberitahu kamu, tapi sebenarnya aku malu kepadamu, tapi terpaksa aku sampaikan bahwa muamalahmu dengan Allah, maksudnya ibadahmu kepada Allah itu stagnan, hanya berhenti sampai di situ. Jadi aku coba kamu renungkan lagi, bagaimana sebenarnya ibadahmu kepada Allah. Ibadahmu hanya stagnan seperti itu. Tapi aku terpaksa menyampaikan karena sebenarnya malu, karena saya sendiri kalah ibadah denganmu. Tapi kalau kamu masih seperti itu, maka ibadahmu stagnan dan ada yang kurang, masih coba kamu evaluasi lagi. Ini kata Abdul Wahid bin Zaid. Artinya ibadah kita kalau belum membuat hati kita bisa menerima ujian dengan nikmat, bisa menerima ujian baik dengan nikmat, bisa menerima ujian buruk juga dengan nikmat, maka ibadah kita dikatakan stagnan. Ini padahal sudah beribadah selama 50 tahun. Qala Abu Thalib Al-Maki radhiyallahu an, arada bidzalika annahu lam yarfa'ka bi amalika ila maqamatin muqarrabin fayujidka mawajidal arifin fayakunu maziduka minhu a'malal qulubi allati yastamilu biha kullu mahbubin matlubin. Jadi kata Abu Thalib menyampaikan kisah ini, sebenarnya yang dimaksudkan oleh Abdul Wahid bin Zaid tadi menyampaikan kalau ibadahmu seperti itu tidak sampai mengangkat amalmu lebih baik, meningkat menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Allah hatinya. Jadi kita jangan sampai hanya dekat dengan Allah fisik kita. Kita sholat tekun tiap hari, tapi hanya fisik kita yang sholat. Ini juga jangan. Kita puasa setiap hari, hanya fisik kita yang puasa. Itu jangan. Maka kalau tidak sampai meningkatkan derajat yang lebih tinggi di hati, maka amalmu akan sia-sia. Yang benar, fayakunu maziduka, semakin bertambah ibadahmu, maka juga harus semakin bertambah a'malul qulubi, maka harus semakin bertambah amal-amal hati yang akan selalu digunakan oleh orang-orang yang mencari Allah, orang-orang yang mencintai Allah. Sehingga dengan demikian maka orang tersebut akan menjadi orang yang yakin kepada Allah, orang yang akan bisa menerima setiap pemberian Allah, dan orang akan mencintai Allah dan ridho kepadanya. Artinya kita ibadah kepada Allah bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban,
bukan hanya sekedar menjalankan ibadah sunnah, aku pokoknya ibadah, tidak. Bagaimana pengaruh ibadah tersebut masuk ke hati kita. Bukan hanya meninggalkan maksiat fisik. Jadi kadang-kadang inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini banyak yang hanya ditafsirkan dari luar, yaitu mencegah perbuatan keji dan mungkar yang fisik. Dengan sholat tidak melakukan zina, dengan sholat tidak minum minuman keras, dengan sholat tidak korupsi, dengan sholat kemudian ini perbuatan-perbuatan maksiat zahir. Tidak hanya itu, ini banyak orang beranggapan dengan sholat tidak melakukan maksiat seperti itu, tidak ke tempat-tempat maksiat, tidak, bukan hanya itu. Tapi yang paling penting, dengan sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar yang zahir ya, yang batin ya. Dengan sholat iri hati semakin hari semakin terkikis. Dengan puasa kesombongan semakin hari semakin terkikis. Dengan tahajud hati semakin mencintai Allah dan mengasihi sesama. Dan seterusnya. Artinya sholat atau ibadah yang kita lakukan, puasa termasuk bersedekah, membuat hati kita semakin tawaduk kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin ridho kepada Allah, semakin menerima semua pemberian Allah, sabar dalam menerima ujian, sangat bersyukur dengan syukur yang benar kepada Allah saat menerima kenikmatan, tidak ada keluh kesah dan semacamnya. Inilah yang pada dasarnya hakikat ibadah kita menuju tanha 'anil fahsya wal munkar yang sebenarnya, mencegah perbuatan keji dan mungkar lahir dan batin. Jadi kalau hanya beribadah kemudian dengan ibadahnya, saya sudah istiqomah 20 tahun. Ya paling orang setengah sedang ini nggak ada seperti saya. Seperti itu misalnya, masya Allah. Ini belum tanha 'anil fahsya wal munkar, itu belum mencegah perbuatan keji dan mungkar, karena hati masih ada perasaan yang masih kaku, masih kasar. Sehingga ibadah kita semakin hari semakin merunduk. Orang ibadah itu bagian dari ilmu. Kalau kita melihat filsafatnya ilmu, kalau kitab Jidhuratun Nasihin, kalau kita awal-awal ibadah, seneng ain, mangap itu pokoknya rakus dia, pengen ibadah terus. Hanya kalau setelah itu dengan ibadah dia merasa terangkat derajatnya, jadi lam. Tapi nggak boleh berhenti di lam. Pasti setiap orang mengalami seperti itu, pasti suatu saat mengalami. Termasuk orang mencari ilmu. Orang mencari ilmu, orang beribadah akan mengalami seperti itu. Jadi ain, haus pertama, rakus, sregep, setelah itu lam. Setelah sregep, aku lam, naik ke atas, tegak. Ini kalau kita nggak menata hati, stagnan seperti kisah tadi. Ibadah 50 tahun hanya stagnan di lam, nggak menyebabkan mim bunder masuk ke hati bunder, terus langsung turun ke bumi. Itu mim. Ini filsafatnya ain lam mim yang kita analogikan ke ibadah kita. Harapannya bukan hanya sekedar lam baik di dunianya. Memang dia nggak pernah melakukan maksiat orangnya baik, tapi hatinya penuh dengan kesombongan. Ini lam. Makanya kita terus berusaha juga baik, terus batinnya juga mim. Ini ibadah kita seperti itu. Oleh karena itu, solusinya tadi yang pertama tadi, di tempat yang enak maupun di tempat yang tidak enak kita stabil. Kemudian saat nikmat dan saat sengsara stabil. Saat sibuk dan saat senggang stabil. Apa yang kita lakukan stabil. Kalau perlu ya sedikit bertambah, tapi tidak stabil dulu. Kita punya standar kestabilan. Yang kedua doa.
Doa ini pernah juga sering saya sampaikan di awalnya. Akhir surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah, kita ambil doanya saja atau amalan dari lillahima. Amalan dari lillahima fis samawati ma fil ardh. Itu kan amalan zikir pagi dan sore dan sebelum tidur. Atau diambil doanya saja, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Jadi amalan ini kalau kita lihat ayat terakhirnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali atas kemampuannya. Dan ditafsir ini Allah tidak akan membebani dua. Tidak akan membebani yang baik, juga tidak akan membebani yang buruk kecuali atas kemampuannya. Maksudnya dibebani yang baik ternyata nggak kuat. Ada kan? Dibebani beban yang baik ternyata nggak kuat. Jadi pejabat setahun nggak pernah jadi pejabat setahun korupsi. Ini berarti nggak mampu menerima beban yang kuat. Nggak mampu menerima beban yang baik. Kan beban baik itu sebenarnya di sisi dunia lah beban baik. La yukallahu nafsan illa wus'aha. Juga tidak akan membebani seseorang yang tidak mampu menanggungnya yang buruk apalagi. Jadi dua. Jadi kalau kita ya sebaiknya memang ambil amalannya. Kalau tidak setiap doa kita Rabbana la tu'akhidna. Tidak akan membebani seseorang kecuali atas kemampuannya. Beban baik ya dia akan mampu, beban buruk juga dia akan mampu. Mampu bukan hanya sekedar mampu menanggung, tapi sekaligus mampu mempertahankan ibadahnya, mampu mempertahankan hatinya dengan baik. Sehingga doanya Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Fokusnya Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi Allah. Jangan bebani kami, baik itu beban baik maupun beban buruk, apa yang kami tidak mampu menanggungnya. Ini solusi. Jadi dua solusi untuk menghadapi semacam ini. Satu, kita ukur parameter istiqomah kita, yaitu kestabilan ibadah kita saat baik dan saat buruk, saat senggang, saat sibuk, kemudian saat suka dan saat tidak suka. Begitu pula doanya adalah doa akhir surat Al-Baqarah, karena memang doa akhir surat Al-Baqarah itu salah satu terutama amalan dua ayat dari surat Al-Baqarah, fa innahuma kafata. Dua ayat terakhir ini adalah akan mencukupi kita, mencukupi hati kita, mencukupi kehidupan kita. Mungkin ini yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan hati kita semoga Allah semakin memberikan hati yang selalu bisa mendekat kepadanya, bisa mencintainya dan mencintai makhluk-makhluknya, juga menjadikan hati kita jauh dari penyakit sombong, penyakit iri, penyakit yang tidak disukai oleh Allah, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum ditutup ada yang sedikit tanyakan atau didiskusikan. Kalau enggak ada, kita doa.